Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Walaupun belajarnya daring maupun belajarnya dari rumah, tetap harus semangat. Kalau yang belajarnya lagi bareng-bareng nih, lagi kumpul, ingat tetap jaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangannya, jangan lupa gunakan masker dan tolong dijauhi kerumunannya ya. Jadi jaga jarak yang belajarnya lagi bareng-bareng di rumah. Dan sekarang sebelum kita mulai, tentunya kita harus awali semua kegiatan apapun, terutama belajar, biar berkah, biar kita lebih paham pembelajarannya dan bermanfaat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kita awali dengan berdoa. Nah, setelah kalian berdoa, baru kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini belajar apa kita, Bu? Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak. Alat gerak manusia dan hewan. Wah, bergerak. Nah, bergerak, ingat di kelas 3, bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tapi sebelum kita bahas mengenai bergeraknya, ada yang ingat makhluk hidup itu ada berapa? Yo, ingat ya, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama kita, manusia. Yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah alat geraknya, cara geraknya. Tentunya kalau kita sebagai manusia, bergeraknya itu kita sering melakukan kegiatan berjalan, berlari. Emang bergerak itu apa sih? Ingat, bergerak itu adalah berpindah tempat. Bahkan tidak hanya berpindah tempat, melakukan kegiatan memegang, menyentuh. Kalau hewan apa aja gerakannya? Ada yang melompat, ada yang terbang ya. Itu bermacam-macam dan semuanya tentunya menggunakan alat gerak. Nah, apa sih Bu alat geraknya? Kalau dalam dunia hewan, kalian pasti tahu yang namanya ikan, alat geraknya pasti berbeda dengan burung. Yang namanya ular, alat geraknya pasti berbeda dengan harimau ya. Yakin yang namanya kelas 5 pasti udah tahu bergeraknya itu pakai apa aja, tentunya fungsinya pun berbeda-beda. Tapi sekarang yang mau kita bahas adalah mengenai sistem geraknya, sistem alat geraknya, organnya. Tapi sebelum ke sana, yang harus kalian tahu dulu, yang ketahui pertama kali yaitu mengenai ada 2 nih alat gerak itu. Apa aja Bu? Ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Nah, udah ada yang tahu apa perbedaannya? Ibu kasih tahu. Perbedaannya, kalau alat gerak pasif itu ada di tulang. Tulanglah alat gerak pasif kita. Tulang ini tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sehingga disebut dengan alat gerak pasif. Tapi Bu, tulang aku bisa bergerak nih. Ibu juga bisa tuh bergerak tuh. Kan ini tangan Ibu ada tulangnya. Kenapa bisa bergerak Bu? Kok Ibu bilang tadi tidak bisa bergerak dengan sendirinya? Nah, tanpa yang disebut dengan otot yang melekat pada tulang-tulang kita ini, tulang kita ini tidak akan bisa bergerak. Jadi yang menggerakkannya ini adalah otot. Otot yang menempel ini memiliki senyawa kimia di dalamnya, sehingga ketika dia menempel nih, kan memang menempel terus bisa melakukan membantu pergerakan pada tulang. Nah, si otot inilah yang disebut dengan alat gerak aktif. Jadi paham ya, ada 2 alat gerak secara umum, itu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yaitu kalau pasif itu adalah tulang, kalau aktif itu adalah otot. Selanjutnya, setelah kalian tahu nih ada alat gerak aktif dan pasif, yaitu tadi otot dan tulang, sekarang ada beberapa gambar yang harus kalian perhatikan perbedaannya. Ibu akan ambil contohnya. Silakan dilihat. Iya, ada kucing, ada siput. Nah, tahu apa bedanya? Dari cara bergerak tentu mereka berbeda. Nah, dari secara susunan rangka tulang-tulang mereka pun adalah hewan-hewan yang berbeda tentunya. Apa Bu perbedaannya? Ya, kalau kucing ini tulang mereka kokoh. Ya, rangkanya kuat. Tapi kalau yang namanya siput, tulang mereka itu
tulang lunak. Tubuh mereka itu lebih lunak dibandingkan kucing. Kucing ini memiliki tulang belakang, terus rangkanya kokoh. Kalau di siput, mereka nggak punya tulang belakang, rangka mereka tidak kokoh. Mereka tuh kok kayaknya lunak ya, Bu? Iya, nah itulah perbedaan mereka. Dari perbedaan struktur rangka mereka ini, mereka dibedakan menjadi dua jenis hewan, yaitu kelompok vertebrata dan kelompok invertebrata. Nah, invertebrata ini biasa disebut juga dengan avertebrata. Apa bedanya? Kalau kelompok vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi tubuh mereka itu rangkanya kokoh, tulangnya kokoh, keras. Sedangkan kalau yang invertebrata atau avertebrata ini mereka tidak memiliki tulang belakang. Jadi mereka lebih lunak posisi tulang-tulangnya ini, yang akhirnya membentuk tubuh mereka menjadi lebih lunak. Otak mereka tidak ditutupi oleh rangka, atau bahkan mereka itu mempunyai pelindung seperti cangkang pada siput ini. Nah, sekarang contoh lainnya ada nggak ya, Bu? Tentu ada contoh lainnya. Selain kucing, pada dunia vertebrata ada juga yang namanya burung, ikan. Mereka ini adalah hewan-hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Harimau, kodok, itu semua vertebrata. Sedangkan invertebrata itu seperti contoh lainnya ada cumi-cumi, ada ubur-ubur, gurita, belalang, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, tentunya nanti kalian langsung hubungi Ibu via WA. Kalau ada yang belum dipahami pun dihubungi Ibu via WA grup kita. Dan selanjutnya hari ini intinya kita belajar mengenai tadi alat gerak yang dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif, serta kelompok hewan vertebrata dan invertebrata beserta contoh-contohnya tadi. Nah, sekarang kalian akan Ibu beri lembar kerja yang sudah Ibu kirim di WA grup. Kalian bisa lihat. Nah, tugasnya dikerjakan, tentunya ini sangat mudah pembelajaran kita hari ini, dan jika sudah selesai dikirimkan tentunya ke Ibu ya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Kalau ada yang belum dimengerti nanti bisa ditanyakan pada Ibu langsung ya. Jadi ingat, kita simpulkan kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai alat gerak yang dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif, serta cara-cara bergerak pada hewan, serta kelompok hewan vertebrata dan avertebrata. Sekian pembelajaran hari ini, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.